Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Yuni Triana Dewi dan anggota kelompok saya Muhammad Isnin dan Rio Erawati. Kita saat ini berada di abad ke-21 di mana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat. Teknologi dibutuhkan dalam segala aktivitas manusia, misalnya penggunaan smartphone. Dampak perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan yaitu munculnya pembelajaran berbasis teknologi. Hari ini kelompok kami akan menyampaikan materi tentang teknologi base yaitu online learning serta blend learning. Teknologi base yang pertama yaitu online learning atau e-learning. E-learning merupakan proses pembelajaran jarak jauh yang didukung dan difasilitasi dengan teknologi informasi serta internet. Berikut merupakan ciri-ciri dari e-learning. Ciri-ciri e-learning yang pertama yaitu memiliki konten yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menggunakan metode instruksional, misalnya penyajian contoh dan latihan. Yang ketiga, membangun pemahaman dan kemampuan yang terkait dengan tujuan pembelajaran, baik secara perorangan atau kelompok. Yang keempat, menggunakan elemen-elemen seperti kata dan gambar untuk menyampaikan materi pembelajaran. Beberapa manfaat dari adanya e-learning yaitu fleksibilitas tempat dan waktu, fleksibilitas kecepatan pengajaran, independent learning, standarisasi pengajaran, dan biaya pendidikan yang ekonomis. Beberapa strategi dalam penerapan e-learning yaitu melibatkan 4 tahapan. Yang pertama, analisis, yang kedua, perencanaan, yang ketiga, pelaksanaan, dan yang keempat, evaluasi. Yang pertama yaitu analisis. Faktor-faktor yang perlu dianalisis diantaranya kebutuhan organisasi dalam melihat keadaan sekarang dan keberadaan e-learning dalam memberikan dampak yang positif. Selain kebutuhan organisasi, juga perlu dianalisis tentang infrastruktur organisasi terhadap pelaksanaan penggunaan e-learning. Yang kedua yaitu perencanaan. Aspek perencanaan yang harus ditinjau yaitu network, learning management system, materi, dan manajemen pengelolaan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Tahap ini memerlukan keahlian project management yang baik untuk memastikan koordinasi dan eksekusi pekerjaan sesuai rencana dan tidak menyimpang dari tujuan dan strategi. Yang keempat yaitu evaluasi. Setelah melaksanakan rencana penerapan e-learning dan selanjutnya menilai keberhasilan program. Penerapan e-learning dalam pembelajaran yang pertama, konvensional, yaitu pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka. Yang kedua, dengan metode campuran, yaitu sebagian pembelajaran dilaksanakan secara online dan sebagian dilaksanakan secara tatap muka. Yang ketiga, menggunakan metode online, yaitu pembelajaran seluruhnya dilaksanakan secara online. Contohnya dengan memanfaatkan Zoom, Google Class, dan lain sebagainya. Teknologi base yang kedua yaitu blend learning. Blend learning merupakan proses pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka atau face to face dan juga pembelajaran berbasis komputer, online maupun offline. Unsur-unsur dari blend learning yaitu pembelajaran tatap muka, pembelajaran mandiri, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran tutorial, dan juga evaluasi.
Secara umum, karakteristik blended learning adalah sebagai berikut. Pertama, pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, gaya pembelajaran, serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam. Yang kedua, sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung atau face-to-face, belajar mandiri, dan belajar mandiri via online. Yang ketiga, pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran. Yang keempat, guru dan orang tua memiliki peran yang sama penting. Guru sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung. Tujuan dari blended learning yaitu membantu serta memberikan pengalaman belajar siswa selama di kelas dan juga pembelajaran yang lebih fleksibel dengan mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dan juga instruksi online. Implementasi blended learning di sekolah dasar yaitu: pertama, guru harus menyiapkan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, guru menentukan materi serta platform yang akan digunakan. Guru juga harus menyiapkan tutorial agar siswa dapat lebih mudah mengakses materi dari platform tersebut. Beberapa platform yang dapat digunakan misalnya Zoom, Quizizz, Google Classroom, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum.